Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Yang dengan ketiga pokok pangkal nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Islam. Mudah-mudahan setiap langkah kita dalam hidup ini, terlebih lagi kita sedang berada dalam bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan pahala bagi semua amal kita, baik yang sifatnya fardu maupun yang sunnah. Semoga semuanya tercatat sebagai amal yang saleh, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian, pada malam hari ini ingin kami menyampaikan kuliah Ramadan ini dalam tema mengenal ciri-ciri dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab kenapa ini tema terangkat, para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala berirada atau berkehendak setelah selesainya orang-orang yang beriman melaksanakan saum Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran dimulai dari ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Awal daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah atau menyuruh kepada segenap hambanya, orang-orang yang beriman tentunya. Wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuntut, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan untuk mendapatkan surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dua hal ini yang mengawali Allah memberikan kabar, memberikan berita tentang ciri-ciri atau kriteria orang-orang muttaqin itu.
Setelah Allah memberitahukan dua hal ini, Allah menyatakan di dalam ayat yang sama ini 133 tersebut, u'iddat lil muttaqin, surga yang seluas langit dan bumi tadi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa kita sebelum kami sampaikan penjelasan berikutnya terkait ayat ini, maka kita menginginkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selesai kita melaksanakan saum Ramadan, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa ciri-ciri itu para ikhwan akhwat rahimakumullah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i. Yang pertama, yakni orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, saudara sekalian, biasa kita dengan mudah insya Allah mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala dalam keadaan kita hartanya dalam keadaan sempit, artinya secara hitung-hitungan matematika kita ini kagak cukup nih, dengan gaji segini ini kayaknya nggak nyampe bulan ini, nggak nyampe akhir bulan. Seperti orang yang suka kalau ditanya berapa gajimu, dia berkelakar jawabnya para ikhwan akhwat. Gaji saya 15 koma. Kita mengira 15,5 juta ya, ternyata tanggal 15 sudah koma. Ini miris kedengaran. Kalau saja kita faham bahwasanya dengan seberapapun yang kita peroleh, tentunya adalah bagi hamba-hamba yang mengharapkan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa tadi. Sekecil apapun yang kita peroleh, kita berusaha untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan hanya menilai banyaknya atau sedikitnya daripada harta yang kita keluarkan dari pendapatan kita, melainkan dari keikhlasan hati para hamba Allah di dalam mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang selalu bisa menahan amarah, menahan kemarahan. Seringkali terjadi para ikhwan akhwat, lantaran orang tidak bisa mengendalikan diri, disulut emosinya sedikit saja, mereka segera meletup-letup amarahnya. Apabila lawan bicaranya membantahnya, maka tentu akan berlipat ganda kemarahannya, akan bertambah-tambah, meledak-meledak lagi dia di dalam kemarahannya. Oleh karena itu, disitulah peran satu sama lain para ikhwan. Apabila kita melihat dua orang yang saling bersitegang, maka kita masuk ke tengah-tengah mereka memberikan pertolongan. Bagaimana bentuk pertolongan itu? Yaitu melerai mereka, jangan sampai terjadi percekcokan, terjadi permusuhan di antara dua orang bersaudara minimal, atau dua kelompok, terutama di kalangan kita kaum muslimin. Ada satu kisah para ikhwan akhwat tentang ayat wal kadhiminal ghaidha ini. Adalah pada saat itu seorang pembantu raja, dalam hal ini adalah seorang budak wanita. Dia sedang membawa air panas. Tiba-tiba mungkin karena terpleset kakinya,
tumpahlah air panas itu menimpa anak raja. Maka tentu raja murka dengan kejadian itu. Seketika perempuan ini atau budak perempuan ini ingat akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahai raja, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, kemudian yang memaafkan orang lain. Tentu dengan ayat ini bagi raja yang beriman, para hadirin muslimin muslimat, tersentuh hati mereka. Bertambah keimanannya dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia mengatakan, alhamdulillah, Engkau telah menyadarkan aku dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai hadiah buat kamu, saya maafkan kamu, tidak akan saya beri hukuman. Kemudian yang kedua, lebih dari itu, saya membebaskan kamu dari perbudakan. Inilah akibat baik ya daripada pemahaman yang benar terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan rakyat biasa, dari kalangan umat biasa, maupun oleh orang-orang dari kalangan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, bahkan seorang raja sekalipun. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yaitu wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf pada manusia. Memang hal yang berat para ikhwan akhwat rahimakumullah. Apabila sudah terjadi silang sengketa, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan di antara manusia, maka untuk berdamai biasanya oleh syaitan semakin digosok-gosok, semakin dipanas-panasi. Apalagi di dalam hati kita memiliki kebanggaan diri kita, ya. Apakah karena kita memiliki jabatan, apakah kita karena merasa gengsi, ya, karena kita merasa kelas sosialnya lebih tinggi, maka berat untuk memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah kita fahami bahwasanya orang-orang yang memberikan maaf itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 3 ciri yang pertama disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang muttaqin itu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan, yakni orang-orang yang muhsin. Jadi orang yang menginfakkan harta bendanya baik lapang maupun sempit, orang yang mengendalikan hawa nafsu, emosinya, kemudian orang yang memaafkan manusia. Ini termasuk sikap hidup orang-orang muhsin. Kemudian ayat berikutnya menyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan ciri yang keempat, yaitu orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullaha, segera mereka ingat pada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun atas dosa mereka. Dalam penjelasan para ulama, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, 2 hal ini berbeda akibatnya bila dilakukan oleh manusia, yaitu pertama adalah berbuat fahisyah. Perbuatan fahisyah ini akan bisa selain mencelakakan diri orang berbuat, juga bisa mengenai atau mencelakakan orang-orang yang lain atau berkaitan dengan orang lain. Seperti kalimat dalam Al-Quran,
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu kana fahisyatan wa sa'a sabila, adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh dalam kehidupan manusia. Jadi di sini ada satu yang jelas, Allah menjelaskan tentang kalimat fahisyah. Berarti pelakunya dan orang yang diperlakukan terkena oleh akibat perbuatan fahisyah. Kemudian yang kedua, au dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka. Sudah jelas di ayat ini para hamba Allah sekalian, muslimin muslimat, orang yang menzalimi diri mereka berarti mereka yang berbuat kesalahan dalam Islam ini, dosanya dan akibatnya semata-mata lebih banyak akan menimpa diri mereka. Contoh seperti orang-orang yang meminum khamar, maka kerusakan akan banyak ditanggung oleh dirinya. Lalu bagaimana? Timbul pertanyaan, ini ada orang minum khamar teler, ya. Orang minum khamar, ya, minum minuman keras, kemudian dia mabok, lalu mengganggu orang lain. Sebenarnya itu belum mabok itu. Kalau mabok beneran dalam minum khamar, itu teler benar-benar nggak bisa bangun, Pak. Itu kalau dia belaga seperti orang mabok itu hanya setengah mabok aja itu. Kadang-kadang dibuat-buat seperti orang mabok biar matanya merah, ngomong sama orang berani, melotot orang takut. Nah itu. Sebenarnya kalau dia mabok, itu dia hanya dirinya sendiri. Baik itu mabok terkait dengan benda cair seperti minuman keras, ataupun benda gas seperti yang dia hirup, ya seperti membakar apa namanya itu, ya narkoba atau sabu dihirup, ataupun bentuk lain, menghisap, meniup berupa asap, ya. Kalau kata Al-Ustadz A'agim, dia bilang ini kayak orang kurang kerjaan nih katanya. Saya lihat kalau orang apa namanya itu menghisap dalam tanda petik Tuhan 11 cm katanya. Ya seperti itu. Kata Taufik Ismail itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin ditutup pada ayat sebelumnya. Tetapi pada ayat ini wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ciri yang terakhir, mereka itu tidak akan mengulang lagi perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang berupa yang tadi disebutkan perbuatan fahisyah maupun perbuatan menzalimi diri mereka, wahum ya'lamun, sementara mereka itu sudah mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di awal. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berupa pertama ampunan dari Tuhan mereka. Kemudian yang kedua, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan surga-surga yang mengalir dari bawah mereka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan betapa nikmatnya pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, berbuat baik di dalam kehidupan ini di atas dasar agama Islam, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat, sekelumit nasihat pada malam ke-14 ya. 14 daripada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan pada kita sekalian dan kita digolongkan masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.